مشايخنا من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الإمام الحرمين رحمه الله الإمام المحلي رحمه الله ونفعنا بهما بعلومهما في الدارين آمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Faslun fit ta'arud. Pasal membahas mengenai ta'arud. Karena usul fikih ini adalah ilmu yang konsentrasinya ada pada dalil, maka mau nggak mau para ulama usuli membahas satu pembahasan penting ketika terjadi ta'arud, pertentangan atau kontradiksi secara zahir antar dua dalil atau lebih. Bagaimana misalnya terjadi kontradiksi atau ta'arud antar Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain, antar Quran dengan hadis, antar hadis dengan hadis, dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Idza ta'arada nutqani. Kalau terjadi ta'arud, pertentangan nutqani antar dua dalil. Nutqan di sini yang dimaksud adalah Al-Quran dan hadis. Kenapa tidak dibahas dalil-dalil yang lain semisal ijma' dan qiyas? Tentu saja yang namanya ijma', yang namanya qiyas itu tidak level kalau misalnya disandingkan dengan dalil riwayah. Artinya memang sejak awal tidak boleh yang namanya ijma', yang namanya qiyas itu bertentangan dengan riwayat. Sehingga tidak dimungkinkan adanya ta'arud, adanya pertentangan antara Al-Quran hadis dengan ijma' dan qiyas. Sehingga ta'arud di sini yang dimaksud hanya ta'arud antar dua dalil riwayat saja. Kalau tidak Quran dengan hadis, Quran dengan Quran, hadis dengan hadis. Idza ta'arada nutqani, kalau ada dua riwayat yang saling bertentangan, fala yakhlu, maka ada kemungkinannya imma ayyakuna amaini. Ada kemungkinan yang pertama, dua dalil itu atau dua riwayat itu amaini, dua-duanya umum, am. Au khassaini, atau dua-duanya khusus. Au ahaduhuma aman wal akhar khassan, atau salah satunya am dan yang lain khas. Au kullu wahidin minhuma aman min wajhin wa khassan min wajhin, atau kedua-duanya am di satu sisi dan khas di satu sisi. Nah, ini. Jadi kalau dua-duanya am, ya sudah kita sama-sama bisa punya tasawur lah, gampang. Khas dua-duanya kita punya tasawur. Satu am, satu khas, kita punya tasawur. Lah gimana kalau misalnya satu dalil itu am min wajhin, yang satu lagi am min wajhin juga. Jadi am min wajhin wa khas min wajhin. Kalau dalam mantik misalnya contohnya di antara contoh yang dipakai untuk menjelaskan am min wajhin dan khas min, kan apa namanya? Hubungan antara am dan khas itu kan ada am mutlaqon atau enggak khas mutlaqon atau am min wajhin. Contohnya apa contohnya? Misalnya contohnya adalah Misri dan ulama. Misri dan ulama. Ini Misri ini am min wajhin, khas min wajhin, ulama am min wajhin, khas min wajhin. Tidak semua orang Mesir itu ulama dan tidak semua ulama itu orang Mesir. Jadi ada sisi-sisi di mana yang satu am dilihat dari satu sisi dan yang satu khas dilihat dari sisi yang lain. Kalau yang satu am, yang satu khas, gampang aja. Yang khas dia mentaksis yang am, selesai masalah. Tapi kalau am min wajhin, khas min wajhin, nanti di pembahasan ini akan ada contohnya. Oke. Fa in kana ammaini fa in amkana al-jam'u bainahuma yujma'u. Kalau dua-duanya itu am, maka bagaimana? Fa in amkana al-jam'u bainahuma yujma'. Ya kalau misalnya bisa disatukan maknanya, bisa digabungkan maknanya, ya sudah tinggal digabungkan aja. Artinya memang sejak awal ketika terjadi ta'arud, maka yang pertama kali dilakukan itu tidak langsung nasakh mansukh. Tapi yang pertama kali dilakukan apa? Al-jam'u. Berusaha untuk melakukan apa istilahnya? Kompromi antar dua dalil yang dalam tanda kutip secara zahir bertentangan. Jadi yang pertama al-jam'u dulu. Dikumpulkan, kira-kira bisa nggak nih dua dalil yang secara zahir bertentangan dikumpulkan menjadi satu maknanya? Bisa, kalau bisa dikumpulkan dulu maknanya. Tidak boleh tiba-tiba langsung
main nasakh atau enggak tawakuf. Karena kan ada 3 tingkatan. Pertama al-jam'u, kalau enggak al-jam'u, enggak bisa jam'u, maka apa? Nasakh mansuh idza ulimat tarikh. Kalau diketahui mana yang lebih dulu dan mana yang datang terakhir. Tapi kalau enggak diketahui tarikhnya, maka langsung tawakuf. Atau bisa juga nanti tarjih sebetulnya. Tarjih itu nanti jadi pertama dikumpulkan, berusaha dikumpulkan. Yang kedua nasakh mansuh. Kalau nggak bisa tarjih. Kalau nggak bisa tarjih baru terakhir apa? Tawakuf. Nanti tarjih modelnya kayak apa? Ada banyak sebenarnya contohnya tarjih. Misal kalau tarjih itu kalau misalnya hadis ya berarti dilihat ini dhaif nggak? Ada yang dhaif, ada yang sahih. Kalau yang satu dhaif, satu sahih ya kita ambil yang sahih. Itu tarjih. Atau enggak misalnya tarjih itu bisa pakai qarinah. Nah, nanti akan dijelaskan contohnya di belakang. Oke. Fa in kana amaini fa in amkana al-jam'u bainahuma yujma'. Jadi cara yang pertama apa? Melakukan al-jam'u. Bihamli kullin minhuma ala halin, dengan cara mengira-ngirakan atau dengan cara memaknai setiap 2 dalil yang dianggap bertentangan tadi ala halin atas satu kondisi tertentu. Jadi misal al-jam'u dalam Quran itu yang masyhur. Dalam Quran itu ada ayat yang secara zahir kontradiktif. Misal ayat Nabi Musa melihat Tuhannya, itu gimana ayatnya? Lantaroni itu loh. Gimana? Lantaroni walakin ingdur ilal jab walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini angdur ilaik qala lantaroni. Ayat pertama mengatakan apa? Qala lantaroni. Engkau tidak bisa melihatku. Lantaroni. Tapi nanti di surat Al-Qiyamah ada ayat yang berbunyi apa? Yauma idzin nadhirah ila rabbi wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ayat di surat apa? Al-Baqarah itu ya yang lantaron itu ya. Hah? Al-Baqarah kan? Apa? Al-A'raf. Ya pokoknya di itulah ya, di dalam Al-Qur'an lah ya. Pokoknya di situ ayatnya bunyinya apa? Lantaroni. Engkau enggak bisa melihatku. Ada juga ayat yang lain sebetulnya. Gimana itu? Allah itu enggak bisa ada. Saya ada ayatnya, saya lupa. Pokoknya ada 2 ayat, ada 2 dalil sama-sama Quran. Yang satu mengatakan Allah enggak bisa dilihat dalam tanda kutip. Yang satu mengatakan nanti zatnya Allah itu bisa dilihat. Terus kita bertanya dong, ini gimana nih? Kok ada 2 ayat Al-Quran, yang satu mengatakan bisa dilihat, yang satu mengatakan tidak bisa dilihat. Maka kata sebagian sahabat, para sahabat mengatakan kalau terjadi 2 ayat semacam ini dalam Quran, maka kita mentakwilinya halun duna halin. Artinya tidak bisa dilihat itu di satu keadaan, bisa dilihat itu di keadaan yang lain. Sehingga cara jam'unya mudah saja, tidak bisa dilihat itu di dunia. Karena Nabi Musa waktu itu mintanya di dunia. Maka jawaban Allah kepada Nabi Musa apa? Lantaron. Nah, habis itu kalau yang wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah itu ketika di akhirat. Jadi nggak bisa dilihat ketika di dunia dan bisa dilihat ketika di akhirat. Itu salah satu cara metode al-jam'u semacam itu. Ditakwil halun duna halin. Ini sama juga nih. Bihamli kullin minhuma ala halin. Artinya halun duna halin. Kita anggap yang satu itu berlaku di satu keadaan dan yang hadis yang lain berlaku di keadaan yang lain. Contohnya apa? Mithaluhu hadithu syarrus syuhudil ladzi yashhadu qabla ay yustashhada. Dalam satu hadis baginda Rasulullah SAW bersabda, syarrus syuhudi, seburuk-buruknya saksi siapa? Alladzi yashhad, ialah saksi yang dia bersaksi qabla ay yustashhada, sebelum dimintai saksi. Kalau ada orang di dalam satu pengadilan, dia tidak dimintai saksi, terus tiba-tiba ada orang bersaksi, ya saya bersaksi begini. Ini kata Nabi secara zahir, hadis ini mengatakan ini ciri-ciri saksi yang jelek ya kayak gini nih. Belum diminta kok tiba-tiba sudah bersaksi. Tapi ada hadis Nabi yang lain yang berbunyi khairus syuhudi alladzi yashhadu qabla ay yustashhada. Ini jelas bertentangan nih secara zahir. Nabi bersabda, sebaik-baik saksi adalah saksi yang dia sudah inisiatif bersaksi sebelum diminta bersaksi. Maka bagaimana cara al-jam'unya? Caranya adalah fahumilal awwalu ala ma idza kana man lahu syahadatu aliman biha wa tsani ala ma idza lam yakun aliman biha. Maka para ulama mengatakan gampang aja cara jam'unya. Maksudnya yang pertama itu adalah Nabi bersabda,
saksi yang paling buruk adalah saksi yang sebelum diminta bersaksi dia sudah bersaksi duluan. Itu idza kana man lahu syahadah fahumilal awwalu. Ya, fahumilal awwalu alama idza kana man lahu syahadatu aliman biha wa tsani alama idza lam yakun aliman biha. Wa tsani kan hadis yang khairus syuhud itu ya. Lam yakun aliman biha. Apa enggak kebalik ini ya? Jadi begini. Yang disebut sebagai saksi yang buruk itu adalah saksi yang sebetulnya dia wathani alama idza lam yakun idza kan yang awal itu idza kana man lahu asyhadatu man lahu syahadah aliman biha. Oh ya gini maksudnya. Kenapa yang pertama itu dikatakan buruk? Yang pertama dikatakan buruk itu hanya dalam satu kondisi saja. Kondisi apa? Kondisi ketika orang yang dia saksikan itu sebetulnya sudah tahu kejadian itu. Dia sudah tahu kejadian itu, tapi kemudian ada orang lain yang kemudian dia datang bersaksi. Artinya dia tidak dimintai saksi karena memang data-datanya sudah lengkap. Orang yang dipersaksikan itu, man lahu syahadah, orang yang dipersaksikan itu dia apa? Sudah tahu apa yang akan disampaikan. Tapi yang kedua, ini dikatakan baik kenapa? Karena memang yang kedua ini adalah contoh di mana ketika ada orang di pengadilan, dia sebetulnya benar, tidak bersalah. Dia hampir divonis bersalah karena tidak ada saksi yang menyatakan dia tidak bersalah. Kemudian tiba-tiba datang orang, nggak diminta bersaksi, dia bersaksi, saya bersaksi bahwa dia nggak bersalah karena saya waktu itu juga lihat kejadiannya begini. Nah, maka ini orang terbaik nih. Ini orang terbaik. Kenapa? Karena dia sudah inisiatif bersaksi, padahal tidak diminta. Kapan itu dikatakan baik? Dikatakan baik ketika orang yang dipersaksikan itu, orang yang dipersaksikan itu dia belum tahu kalau ternyata ada orang yang menyaksikan kasusnya. Jadi paham nggak? Karena kalau kita baca konteks hadis ini ya, hadis yang pertama itu syarrus syuhudi itu konteksnya adalah Nabi bersabda tentang keadaan manusia atau umat Nabi nanti di akhir zaman. Jadi Nabi bersabda, "Inna khairakum qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum tsumma yakunu ba'dahum qaumun yashhaduna la yustasyhadun wa yakhnuna wa la yu'tamanun wa yanzuruna wa la yufun wa yadhharu fihim as-siman." Jadi kata Nabi, sebaik-baik sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian generasi setelahku sampai nanti orang-orang generasi setelah itu jadi buruk. Nanti di akhir zaman kamu bakal melihat ada orang yang saking buruknya dia dimintai bersaksi sampai saking capernya akhirnya dia apa? Saking capernya dia bersaksi padahal nggak diminta untuk bersaksi. Ada orang yang berkhianat, ada orang diberi amanah tapi tidak disampaikan, nazar tapi tidak disampaikan dan seterusnya. Ya, ini konteksnya bicara soal orang yang berkhianat. Sehingga dikatakan syarrus syuhud, seburuk-buruk orang yang bersaksi. Mafhum? Berarti artinya di sini orang yang bersaksi padahal sudah jelas kejadiannya gitu. Ya, kejadiannya sudah jelas. Sebenarnya bisa kita maknai dua sih. Artinya bisa jadi itu sudah jelas kejadiannya seperti itu dan dia nggak diminta tiba-tiba dia bersaksi, atau dia bersaksi palsu, kan begitu. Karena ini ada indikasi orang yang bersaksi ini memang bohong. Orang bersaksi ini bohong, nggak diminta terus tiba-tiba dia bersaksi dan persaksiannya bohong. Kan bisa jadi maknai seperti itu. Halun duna halin kan artinya bisa seperti itu. Intinya ini cuman pengen menjelaskan bagaimana cara mengumpulkan dua hadis yang secara zahir bertentangan dengan dimaknai halun tuna halin. Ini yang maksud yang tadi hadis awal bisa nggak dimaksudi orang bersaksi untuk seseorang padahal yang mau disaksikan itu udah punya saksi. Bisa. Udah punya saksi. Idza kana man lahu syahadah aliman biha. Sebenarnya sudah punya saksi, cuman tiba-tiba dia datang untuk jadi saksi. Bisa nggak dimaknai? Bukan ya? Nggak cocok sih. Idza kana man lahu syahadah aliman biha. Ketika orang yang orang lahu yang baginya asyahadah, maksudnya kan ketika orang yang dipersaksikan itu kan aliman biha, dia sudah tahu kasusnya.
Wa tsani ala ma idza lam yakun aliman biha. Makanya di sini di taliknya Mas Hasan Biki dikatakan wa hina idzin yukhsha min dhiya'il haq. Ini talik yang wa tsani ala ma idza lam yakun aliman biha. Kenapa? Idza lam yakun sahibul haqqi aliman bisyahadah. Kalau misalnya sahibul haq, orang yang punya hak, yakni orang yang sedang diadili tadi, sahibul haq yang sedang diadili tadi, aliman bisyahadah, dia tahu aliman bisyahadah allati indaka fa'alaika an tubadira bi adaiha li alla yudayyi al haq. Jadi kalau misalnya si orang yang punya hak ini tidak tahu bahwa kamu sebetulnya menyaksikan kejadian itu dan kamu bisa bersaksi, maka fa'alaika an tubadira bi adaiha. Kamu harus segera menyampaikan persaksian itu. Supaya apa? Li alla yudayyi al haq. Supaya haknya orang ini tidak apa? Tidak tersia-siakan. Jadi maksudnya aliman biha itu maksudnya itu. Idza lam yakun sahibul haqqi aliman bisyahadah. Kalau sahibul haq dia nggak tahu bahwa sesungguhnya ada orang yang bisa jadi saksi. Kalau keadaannya begitu ya sudah, kamu datang. Fa'alaika an tubadir bi adaiha. Datang untuk jadi saksi. Gitu. Ikut aliknya Mas Biki atau Ustaz Firman? Mas Biki. Ziyadatul Ibarat punya Mas Biki. Nggih. Allah. Wathani yang kedua, rawahu Muslim bilafdhi ala ukhbirukum bi khairi syuhudil ladzi ya'ti bi syahadati qabla ay yas'alaha. Ini hadis yang kedua, lengkapnya ala ukhbirukum bi khairi syuhud, sebaik-baik saksi itu siapa atau persaksian, sebaik-baik persaksian itu apa? Alladzi ya'ti bi syahadatihi qabla ay yas'alaha, yang ia mau dengan sukarela menjadi saksi qabla ay yas'alaha, sebelum dia diminta. Wal awal muttafaqun ala ma'nahu fi hadithi khairukum qarni thumma alladhina yalunahum ila qauli thumma yakunu ba'dahum qaumun yashhaduna qabla yustashhadu. Ini yang saya katakan tadi. Hadis yang kedua itu hadis yang pertama itu konteksnya ketika Nabi berbicara soal rusaknya generasi akhir zaman. Khairukum qarni, zaman terbaik adalah zamanku, thumma alladhina yalunahum, terus kemudian zaman-zaman setelahnya, ila qauli, sampai nanti thumma yakunu ba'dahum, nanti di akhir zaman akan muncul orang, kaumun, satu kaum, yashhaduna, mereka bersaksi, suka bersaksi qabla ayustasyhadu, sebelum mereka dimintai saksi. Wa in lam yumkin al-jam'u bainahuma yatawaqqafu fihima idza in lam yu'lam at-tarikh. Nah, ini yang kedua. Kalau tidak dimungkinkan untuk dikompromikan antar dua dalil yang kontradiktif itu tadi secara zahir, yatawaqqaf atau yutawaqqaf, ditawakuf. In lam yu'lam at-tarikh, kalau memang tidak diketahui tarikhnya, kapan ini hadis yang lebih dulu ini kapan, mana hadis yang datangnya akhir. Maksudnya ditawakuf itu apa? Maksudnya ditawakuf itu ai ila ayyadhharu murajjiha ahadihima, sampai muncul mana yang lebih unggul dari salah satu dari kedua dalil itu atau riwayat itu. Kalau misalnya ada murajjih, ada yang lebih unggul, maka yo harus melakukan tarjih yang saya bilang tadi. Memang urutannya begitu. Kalau ada tarjih ya jangan ditawakuf dong, diunggulkan apa? Yang rajih. Misaluhu, contohnya qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, au ma malakat aymanuhum, wa qaulu ta'ala wa antajma'u bainal ukhtain. Nah, ini di sini dikatakan ayat yang pertama au ma malakat aymanuhum. Ini kan ayatnya kan itu surat An-Nisa itu ya. Hurimat alaikum ummahatukum hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum ila akhir sampai ila qaulihi au ma malakat aymanuhum. Betul? Ya. Wa antajma'u bainal ukhtaini ila ma qad sadar. Bukan ya? Walladzina illa ala azwaji, gitu. Surat Al-Mu'minun, Surat Al-Mu'minun. Gimana ayatnya? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un ila qauli walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Siapa itu orang yang mukmin? Orang mukmin adalah orang yang mampu menjaga farjinya, illa ala azwajihim, kecuali kepada istri-istrinya, artinya hanya halal untuk istrinya, aw ma malakat aymanuhum, atau budak-budak wanitanya. Ayat ini berarti kan, ayat ini aw ma malakat aymanuhum kan umum nih ayatnya nih, ya kan? Seolah-olah semua budak wanita boleh dijima, kira-kira begitu. Kemudian ada ayat yang lain, wa antajma'u bainal ukhtain, kamu nggak boleh menikahi atau menjima dua saudara.
Pertanyaannya, kalau kamu Zidan punya 2 budak, yang 2 budaknya ini perempuan kembar, bersaudara kandung, apakah dua-duanya boleh dijima? Nah, seolah-olah ta'arud dan, ya kan? Au ma malakat aymanum yang pertama, yang kedua apa dan? Wa antajma'u bainal ukhtain. Maka bagaimana? Fal awwal yujawwizu jam'al ukhtain. Ayat yang pertama seolah-olah membolehkan jam'al ukhtain, mengumpulkan atau menjima dua saudara sekaligus. Asalkan dia budak miliknya. Bimilkil yamin, dengan kepemilikan budak. Wa tsani yuharrimu dzalik. Tapi ayat yang kedua mengharamkan jam'u al-ukhtain. Maka bagaimana? Farajahat tahrimu li'annahu ahwat. Maka yang diunggulkan adalah hukum haram li'annahu ahwat, karena itu yang paling hati-hati. Karena dengan kita menganggap itu haram dan kita tidak melakukan atau kita tidak menjima 2 budak yang dua-duanya bersaudara, itu kita sudah apa? Sudah terbebas dari kemungkinan melakukan perbuatan haram. Fa'in ulimat tarikhu nusikhal mutaqaddimu bil mutaakhir. Kalau memang diketahui tarikhnya, mana yang lebih dulu, ya jelas dinasah. Yang mutaqaddim dinasah dengan yang mutaakhir. Kama fi ayatai iddatil wafah. Seperti dalam 2 ayat iddah kematian. Yang satu mengatakan apa? Yang satu mengatakan? Hah? Bukan, itu nasakh itu. Oh iya, sorry, nasah, sorry ya, ini nasah ya. Pikiran saya kok amkhos. Ya, nasah itu yang satu haul, ya kan? 1 tahun, terus yang kedua 4 bulan 10 hari. Wa atai musabarah. 2 ayat musabarah yang kemarin. Yang pertama, nggak boleh lari ketika perbandingannya 1 banding 100 apa 10? 1 banding 10. Kemudian ayat yang kedua membolehkan ketika 1 banding 2. Waqad taqaddamat al-arba, dan contohnya sudah berlalu. Wa kadzalika in kana khassaini. Lah kalau misalnya dua-duanya khas bagaimana? Yang tadi dua-duanya am, sekarang dua-duanya khas. Ya sama. Fa in amkana al-jam'u bainahuma yujma'u kama fi hadisi annahu sallallahu tawadda'a wa ghassala rijlaihi. Nabi dalam satu hadis dikatakan Nabi berwudu kemudian membasuh kedua kakinya. Wa hadza, ini kan khas ini. Jelas Nabi berwudu membasuh kedua kaki. Ini khas. Wa hadza masyhurun fi shahihain wa ghairihima. Ini hadis ini masyhur, ada dalam Shahihain Bukhari Muslim dan yang lain-lain. Wa hadits annahu sallallahu tawaddaa wa rasyal ma'ala qadamaihi wa huma fin na'lain. Dan ada hadis lain yang sama-sama khas mengatakan Nabi berwudu, kemudian ketika membasuh kaki, Nabi cuma menciprat-cipratkan air di kakinya, dan ketika itu kakinya ada sandal. Ada sandalnya. Jadi bagaimana nih? Sama-sama khas, yang satu membasuh kedua kaki, berarti sempurna dong. Yang kedua cuma memercik-mercikkan air aja. Dalam keadaan Nabi pakai sendal. Rawahun Nasa'i wal Baihaqi wa ghairuhuma. Maka bagaimana caranya? Fajumi'a bainahuma. Maka bisa kita jam'u. Cara jam'unya bagaimana? Bi anna rasya fi halit tajdid. Bahwa menciprat-cipratkan air di kaki itu ketika Nabi tajdidul wudu. Artinya beliau masih punya wudu, tapi kemudian melakukan tajdid wudu. Sunnah tajdidul wudu. Nah, ini enggak ada soal. Lima fi ba'di turuq anna hadza wudu'u man lam yuhdits. Nah, karena di sebagian jalur yang lain hadis yang sama diriwayatkan dari jalur yang lain, dikisahkan konteksnya Nabi ketika memercik-mercikkan kaki itu memang ketika itu sedang apa? Tidak hadas, dalam keadaan tidak berhadas. Wa in lam yumkin al-jam'u, lah kalau nggak bisa dikumpulkan bagaimana? Ada 2 dalil yang khas. Wa in lam yumkin al-jam'u bainahuma wa lam yu'lam at-tarikhu yutawaqqafu fihima ila dhuhuri murajjihin li ahadihima. Sama kayak tadi. Kalau nggak diketahui tarikh, maka ditawakuf sampai kapan? Ila dhuhuri murajjih li ahadihima. Sampai ada murajjihnya. Contohnya apa? Mithaluhu ma jaa annahu sallallahu su'ila amma yuhillu lirrajuli min imra'atihi wa hiya haid faqala ma fawqal izar. Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, kalau istri saya sedang haid, itu kira-kira yang boleh atau yang halal saya lakukan untuk istri saya apa?" Jawaban Nabi apa? Ma fawqal izar. Apapun yang ada di atas sarung. Artinya maksudnya asal tidak berada di area yang ketutupan sarung, yakni ma baina surrah wa rubbah. Kamu boleh ngapa-ngapain dengan istrimu, boleh apa ini istilahnya Dan? Istimta. Hah? Istimta. Istimta. Fasih sekali sih Dan. Istimta. Fasih sekali. Nah, boleh istimta ma fauqal izar, yakni ma baina surrah wa rubbah. Selain maksudnya, selain ma fauqal izar, yakni selain baina surrah war rubbah. Oke? Boleh istimta pokoknya enggak masuk area antara ke bawah. Antara
pusar dengan nggak boleh menyentuh antara, nggak boleh masuk area pusar dengan lutut. Besar sampai lutut. Nah, ini hadis ini rawahu Abu Dawud. Wajah, tapi ada hadis yang lain menjelaskan Annabi SAW qala ketika ditanya pertanyaan yang sama, ya Rasulullah, kalau saya punya istri saya haid, yang halal saya lakukan apa? Kata Nabi, isna'u kulla syai'in illan nikah. Dan kamu boleh melakukan apapun kepada istrimu selain nikah. Apa dan nikah artinya? Al-wat'u, jima. Rawahu Muslim. Loh, ini gimana nih? Yang satu mengatakan pokoknya area ma fauqal izar itu nggak boleh. Tapi yang satu bebas, yang penting nggak jima aja. Berarti kan itu memasukkan ma fauqal izar. Lah ini bagaimana? Nah, rawahu Muslim. Wa min jumlatihi al-wat'u, yang namanya wa min jumlatihi al-wat'u fi ma fauqal izar. Lah di antara keumuman hadis yang kedua ini isna'u kulla syai'in illa nikah, itu berarti memasukkan ma fauqal izar, kan begitu. Nah, fata'arudha fihi, terjadi ta'arud antara kedua dalil itu. Farajjaha ba'dhum at-tahrima ihtiyatan. Akhirnya para ulama mentarjih apa, hukum apa dan? Tahrim. Susah sekali ngomong, kalau giliran haram itu susah dia ngomongnya. Tapi giliran halal itu semangat. Nah, Haram. lanjutannya apa dan ibaratnya? Ihtiyatan. Terus Raja ba'dum al-halal li anal asli mankuh. Wa ba'duhum al-hilla. Sebagian ulama yang lain mengatakan enggak, boleh. Li annahu al-aslu fil mankuha. Karena memang yang namanya istri yang sudah dinikahi itu ya asalnya boleh kita, ya bukan boleh kita apa-apakan ya, dipukul ya nggak boleh. Maksudnya boleh hubungan suami istri itu boleh pada dasarnya kalau emang sudah nikah. Sehingga Imam Ahmad, madhab Hambali dan ashabnya mengatakan al-hil, boleh, halal. Ilal wat, kecuali apa? Wati, atau kecuali jima. Tapi kalau madhab jumhur, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, mereka mentarjih yang haram. Paham Zidan? Berarti Intikal. Gimana? Berarti yang ini nggak menjelaskan ada kaul Imam Syafi'i seperti ini juga. Maksudnya? Nggak menjelaskan kaul di mazhab Imam Syafi'i juga yang waraja ba'dum al-hilal illa. Enggak. Wa ba'dhum al-hilla ini pendapatnya Imam Ahmad dan ashabnya. Di wa ba'dhum at-tahrim ini justru jumhur. Yang beliau katakan farajah ba'dhum at-tahrim itu pendapat jumhur. Madhab madhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Nggih. Kemudian wa in ulima tarikhu nusikha al-mutaqaddimu bil mutaakhir kama taqaddam fi hadits ziyaratil kubur. Lah kalau diketahui tarikhnya ya gampang, tinggal dinasah seperti hadis ziyaratul kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi al-ana fazuruha. Wa in kana ahaduma 'amman wal akhar khassan fayukhassu al-'ammu bil khass. Ya ini jelas yang seperti yang sudah kita bahas bahwa ketika apa? Yang satu am, yang satu khos, ya yang am itu ditaksis. Kataksisi hadits shahihain, seperti mentaksis hadits shahihain fima saqatis sama'u al-usyru. Fima dalam tumbuhan-tumbuhan atau tanaman-tanaman saqatis sama yang diairi oleh langit, artinya diairi oleh hujan, al-usyru, maka wajib zakat 1/10. Ma di sini kan umum. Tanamanmu apa saja, baik sudah sampai 1 nisab atau belum, pokoknya kalau diairi dengan air hujan, maka dia wajib dizakati 1/10. Tapi terus ditaksis karena ada hadis lain yang khusus menyabdakan Nabi laisa fima duna khamsati ausuqin shadaqah. Kalau misalnya tanaman kita itu tidak sampai 5 wasak, maka tidak ada sedekah, yakni tidak ada zakat. Kama taqaddam. Sebagaimana misalnya contoh yang lain apa? Ayat wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Asarik, pencuri, laki-laki, wasariqatu dan wanita, faqta'u aydiyahuma, kalau dia mencuri maka potonglah tangan keduanya. Lah, di sini kan umum, yang namanya asarik itu kan umum, mencuri. Berarti mencuri apa aja dong? Mencuri gitu misalnya, dipotong tangannya, mencuri sendal, potong tangannya. Apakah begitu? Ya, ini ayatnya masih umum memang. Tapi ada hadis Nabi yang khusus. Nabi bersabda, la tuqta'u yadus sarik illa fi rubu'i dinarin fasa'idan. Tangannya pencuri tidak boleh dipotong kecuali kalau barang yang dicuri itu sudah mencapai senilai berapa? 1/4 dinar. Berapa tuh? Sedinar sekarang berapa tuh? 1 dinar berapa dan? Masuk 1 juta? Enggak mungkin. 1 dinar.
Enggak, lebih. 2, berapa ya 1 dinar itu ya? Lupa saya. Ya pokoknya segitulah ya. Oke. Wa in kana kullu wahidin minhuma 'aman min wajhin wa khassan min wajhin fayukhassu 'umumu kulli wahidin minhuma bi khususil akhar. Kalau yang satu hadisnya atau dalilnya atau riwayatnya umum min wajhin dan hadis yang lain juga umum min wajhin dan dua-duanya saling bertaarud, maka bagaimana? Fayukhassu umumu kulli wahidin minhuma bi khususil akhar. Maka keumuman hadis yang satu mentaksis kekhususan hadis yang satu mentaksis keumuman hadis yang kedua, dan kekhususan hadis yang kedua mentaksis keumuman hadis yang pertama. Ini karena dua-duanya itu punya sisi am dan punya sisi khos, maka saling mentaksis satu sama lain. Contohnya apa? Bi ayyumkina dzalik, kalau emang dimungkinkan. Mithaluhu, contohnya hadisu Abi Dawud wa ghairi. Hadis Abi Dawud yang berbunyi idza balaghal ma'u qullataini fa innahu la yanjus. Kalau air itu sudah mencapai 2 kulah, maka air itu tidak akan najis oleh apapun. Nah, ini kan hadisnya pertama khos. Khosnya dari sisi apa? Khosnya dari sisi bahwa airnya harus 2 kolah. Ini khos sudah. Amnya dari sisi apa? Amnya dari sisi fa innahu la yanjus. Dia tidak bisa terkena najis. Seolah-olah kalau kamu punya air lebih dari 2 kolah, kemasukan najis sampai airnya butek gara-gara najis itu tetap apa? Airnya tidak najis. Berarti ada sisi khosnya, ada sisi apa dan amnya. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis Ibnu Majah wa ghairi, al-ma'u la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launih. Nah, ini. Al-ma'u, kata Nabi, air la yunajjisuhu syai'un, tidak akan menjadi najis atau tidak akan membuat najis apapun, tidak bisa membuat air itu najis illa ma ghalaba ala rih wa ta'mihi wa launih, kecuali kalau najis itu sampai merubah warna air itu, rasa air itu, bau air itu. Hadis yang kedua ini khusus dari sisi apa? Khusus dari sisi bahwa air itu najis ketika sudah berubah. Tapi umum dari sisi tidak ada keterangan ini 1 kulah atau 2 kulah atau kurang dari 2 kulah. Maka bagaimana? Fal awwalu, ini udah dijelaskan beliau. Fal awwalu khasun bil kullatain amun fil mutaghayyir wa ghairihi. Ini saya jelaskan tadi ya. Hadis yang pertama tadi khusus dari sisi 2 kulah, spesifik dia. Tapi am dari sisi apa? Mutaghayyir apa enggak? Apakah airnya itu sampai berubah apa enggak? Wa tsani khasun fil mutaghayyir amun fil kullatain wa madunahuma. Hadis yang kedua khusus dari sisi air itu berubah kalau berubah warna, bau, rasa. Tapi umum dari sisi tidak ada keterangan kullatain. Seolah-olah baik airnya 2 kulah atau tidak, maka tidak akan najis sebelum air itu berubah bau, warna, rasa. Maka bagaimana caranya? Nah, Imam Syafi'i mentaksis keumuman hadis yang pertama pakai hadis yang kedua dan mentaksis hadis yang kedua dengan kekhususan hadis yang pertama. Fakhussa umumul awal bi khususi tsani hatta yuhkama bi anna ma'ul kullatain yanjusu bit taghayyur wa khussa umumul tsani bi khususil awal hatta yuhkama bi anna ma dunal kullatain yanjus wa illam yataghayyar. Paham enggak? Bisa ya. dikatakan sebagai jamu kan? Maksudnya? Kalau taruh seperti ini jamu. Iya, jamu. Ini namanya jamu. Kompromi. Ya, kompromi. Ya. Ya. Itu namanya jamu. Ini namanya jamu, kompromi. Oke. Sehingga bagaimana kesimpulan madzhab Syafi'i? Air yang 2 kulah yang jusu bitaghayyur. Air itu kalau 2 kulah, kalau kemasukan najis, maka dia tidak akan menjadi najis airnya kecuali kalau air itu berubah bau, warna, rasa. Tapi kalau misalnya air itu kurang dari 2 kulah, walaupun dia kena najis dan tidak berubah bau, warna, rasa, dia tetap najis. Dia tetap apa? Najis. Kalau saya nggak keliru, Imam Malik atau Imam Hanafi, beliau mengatakan bahwa nggak wis dipakai langsung pakai hadis yang kedua, al-ma' la yunajjisu syai'un illa ma ghalaba 'ala rihi wa ta'mihi wa launi. Air itu walaupun dikit ya, kalau kemasukan najis asal nggak berubah bau, warna, rasa, wis nggak najis gitu aja. Tapi kalau Imam Syafi'i taksis silang, ini namanya taksis apa? Taksis secara bersilangan. Nah, taksis secara bersilangan. Paham ya? Oke. Allah fa in lam yumkin takhsisu umumi kullin minhuma bi khususil akhar ihtija ila tarjih bainahuma. Lah kalau misalnya nggak bisa ditaksis keumuman yang satu dengan yang lain bagaimana? Yo, seperti cara yang tadi dibutuhkan tarjih fima ta'aradu fi. Mana yang kita unggulkan nih dari 2 hadis itu? Contohnya apa misalnya? Contohnya mithaluhu hadithul Bukhari. Man baddala dinah faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, convert dari Islam ke non muslim, jadi kafir, murtad, maka faqtuluh. Apa dan? Bunuh. Urusan kawin bunuh semua banget dan bunuh. Jima.
Ya Allah. Waktu lu. Kullaten nggih. Wa haditsus shahihain dan hadis shahihain yang Nabi bersabda annahu sallallahu naha an qatlin nisa. Nabi bersabda bahwa enggak boleh kamu membunuh wanita. Nah, seolah-olah kan hadis yang pertama mengatakan kalau siapapun dia kalau dia membunuh kalau dia murtad maka bunuhlah baik laki-laki ataupun wanita. Tapi dari sisi yang lain Nabi bersabda kalau dia wanita jangan kamu bunuh wanita. Lah bagaimana ini? Enggak bisa ditarjih. Lah maka fal awal amun fir rijal wan nisa khosun bi ahli riddah. Hadis yang pertama itu umum baik untuk laki-laki atau perempuan, tapi dari sisi yang lain khusus untuk orang-orang yang murtad saja. Tapi hadis yang kedua khusus hanya untuk wanita, umum baik untuk kafirnya itu kafir harbi atau murtad atau apapun, sehingga terjadi ta'arud secara bersilangan kayak tadi. Lah maka bagaimana? Ya sudah, karena nggak bisa dijam'u, nggak bisa dikumpulkan, akhirnya apa? Harus tarjih. Lah gimana cara tarjihnya? Ya sudah, tinggal dilihat korinah-korinahnya aja. Fata'aradu fil murtaddah hal tuqtal amla. Terjadi ta'arud, apakah wanita yang murtad itu dibunuh apa enggak? Warrajih annaha tuqtal. Yang rajih dia dibunuh. Dari mana ini tarjihnya bagaimana? Kok bisa mentarjih semacam itu? Kalau menurut Imam Hanafi mentarjih hadis yang naha an qatlin nisa. Jadi langsung pokoknya wanita itu enggak boleh dibunuh dah secara mutlak. Mau dia murtadah, mau dia harbi dan seterusnya. Itu Imam Hanafi. Alal itlaq, wanita tidak boleh dibunuh walaupun dia murtad. Satu. Tapi kalau jumhur mengatakan dia dibunuh, kenapa alasannya? Karena hadis yang mengatakan bahwa naha an qatlin nisa, Nabi melarang kita membunuh wanita, itu konteksnya adalah wanita-wanita kafir harbi. Kenapa justru wanita kafir harbi itu nggak boleh dibunuh? Alasannya justru karena ketika terjadi peperangan antara umat Islam dan orang kafir, maka nanti ketika umat Islam menang, orang kafir kalah, yang wanita-wanitanya orang kafir dan anak-anaknya langsung jadi budak, kan begitu konsepnya. Anak-anak dan wanita jadi budak. Oke, harta-harta lain jadi rampasan. Nah, kalau sampai wanita-wanita ini, istri-istrinya orang kafir ini yang mereka kalah, itu dibunuh, itu nanti menghilangkan hak-haknya umat Islam untuk mendapatkan budak. Untuk menjaga haknya orang-orang yang berperang agar dapat ghanimah budak, maka Nabi melarang membunuh wanita. Wanita jangan dibunuh, jadikan budak. Biar itu jadi haknya siapa? Orang-orang yang berperang, muslim yang berperang. Jadi ketika konteksnya itu adalah wanita-wanita harbi yang jadi budak, nggak boleh dibunuh. Tapi ketika konteksnya murtad, kan bukan budak dia mantan Islam, terus dia murtad. Allahu Akbar. Al-ijma'. Ijma ini pembahasan yang sebetulnya sangat panjang dan rumit sebetulnya. Cuman enggak apa, kita baca satset gitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ijma'u. Ijma itu apa toh? Ringkasnya ijma itu pokoknya ketika ada ulama-ulama Islam yang sholihun lil ijtihad atau ahlun lil ijtihad, mereka semua sepakat atas satu hukum, maka itu dikatakan hukum itu hukum ijma', hukum hasil kesepakatan antar ulama-ulama Islam yang ahlun lil ijtihad. Maka dari sini tidak boleh kesepakatan itu bersumber atau berasal dari orang-orang yang nggak layak ijtihad, orang-orang awam atau orang yang baru belajar kemarin sore. Walaupun mereka sepakat ikut-ikutan ini, mereka tidak dimasukkan dalam orang yang layak untuk qaulnya itu dijadikan sebagai ijma'. Jadi kalau ada orang walaupun dia alim tapi dia belum sampai derajat ijtihad, dia menyelisihi ijma'nya para mujtahid, dia nggak dianggap. Itu satu. Nah, kemudian yang namanya ijma' ini juga itu kita baca dulu aja lah, nanti bakal dijelaskan. Wa amal ijma'u fahuwa ittifaqu ulama'i ahlil asri. Ijma' itu apa? Ijma' itu adalah kesepakatan ulama-ulama di satu masa. Oke. Kata kuncinya ahlil asri, di satu masa. Sehingga kalau misalnya ada ijma' di kalangan sahabat, nih para sahabat, generasi sahabat udah ijma' nih, tiba-tiba ada tabi'in yang menyelisih ijma' sahabat, maka nggak dianggap. Karena sudah pernah terjadi di satu masa sahabat ijma', sehingga itu dikatakan ijma' yang sah, maka ijma'nya sahabat berlaku untuk tabi'in, tabi'ut tabi'in dan generasi setelahnya. Nanti ketika tabi'in ijma', tabi'ut tabi'in nggak boleh menyelisihi. Kenapa? Karena
ijma'nya tabi'in sudah sah terjadi di satu masa sehingga nanti itu berlaku untuk tabi'ut tabi'in dan setelahnya. Pun dengan tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Oke, nanti akan dibahas kenapa kok bisa begitu. Mana tadi? Wa amal ala hukmil haditsati. Sepakat atas apa? Sepakat atas hukum al-haditsah, hukum yang terjadi baru. Di sini berarti mengecualikan hukum-hukum yang sudah ada nasnya. Jadi sesuatu yang sudah ada nasnya tidak mungkin diijma'i. Para ulama telah ijma' bahwa sholat 5 waktu itu wajib. Ya tidak usah ijma', itu sudah ada nas langsung dari Al-Quran. Sorry. Para ulama ijma' bahwa zina itu haram. Tidak usah, tidak perlu ijma'. Itu sudah apa? Nah, jadi yang diijma' itu apa? Hukum-hukum yang haditsah, yang belum ada nasnya. Sehingga makanya ijma' ini menjadi salah satu dari dalil yang disepakati para ulama. Setidak-tidaknya ulama dalam koridor madzhabul arba'ah, mereka sepakat bahwa ijma' itu sah sebagai hujjah. Jadi hujjah yang disepakati madzhabul arba'ah ada 4. Yang pertama apa? Quran, hadis, ijma', qiyas. Fala yu'tabaru wifaqul awami lahum. Nah, ini yang saya bilang tadi. Maka kesepakatan orang awam tidak dianggap. Wa na'ni bil ulama al-fuqaha. Yang kita maksud ulama itu ya hanya yang ahli fikih saja. Tentu saja ahli fikih yang saya bilang tadi apa? Sholihun atau ahlun lil ijtihad. Enggak cuman baru ikut seminar fatwa di Darul Ifta Mesir terus mengaku sebagai fuqaha. Ya enggak begitu, Bos. Konsepnya, Bos. Wa na'ni. Lo enggak. Karena yang ikut-ikut seminar itu kan anak yang ke seminar itu kan ini, apa namanya? DL yang Darul Ifta wis Iya. Nah, itu loh DL, maksud saya itu DL di Darul Ifta. Nyapune angele. Fala yu'tabaru muwafaqatul usuliyyina lahum. Jadi kalau ulama usul yang sepakat tidak dianggap ijma' fuqaha, tidak dianggap sebagai ijma' yang syar'i. Kenapa? Yang saya bilang tadi, ya seperti yang pernah saya jelaskan di pertemuan awal-awal itu bahwa setiap ahli fikih yang mujtahid sudah pasti usuli, tapi kalau dia usuli belum tentu faqih yang sampai tingkatan mujtahid. Wa na'ni bil haditsati, yang kami maksud dengan haditsah adalah al-haditsah asy-syar'iyyah. Ya, apa namanya? Fenomena-fenomena syariat. Masalah-masalah syariat. Nah, haditsah itu diartikan masalah gitu aja. Al-haditsah asy-syar'iyyah, yakni masalah-masalah syariat. Li'annaha mahallu nadharil fuqaha. Karena yang namanya persoalan syariat itulah mahallun nadhar fuqaha, itulah letak di mana ahli fikih membahas atau titik pembahasan ahli fikih. Bi khilafil lughawiyyah mathalan, beda kalau persoalan lughawi ya enggak perlu ahli fikih ikut-ikutan bahas soal lughawi. Ijma' lughawi. Fa inna ma yujma' fiha ulama lughah. Kalau masalah lughah ya yang ijma' ya ulama-ulama lughah. Wa ijma'u hadhil ummah hujjatun, dan ijma'nya umat Islam ini hujjatun, bisa jadi hujjah kena duna ghairiha. Tapi ijma'nya umat-umat selain Islam nggak bisa jadi ijma'. Orang Nasrani ijma' bahwa begini. Maka itu tidak bisa dijadikan dalil. Orang Nasrani, katakanlah orang Nasrani ijma' bahwa Nabi Isa itu Tuhan, maka tidak bisa dijadikan dalil. Kenapa? Kenapa kok hanya ijma'nya umat Islam saja? Orang Yahudi tidak, orang Nasrani tidak. Karena yang ada jaminan maksum itu hanya umatnya Nabi. Umatnya Nabi dijamin maksum ketika mereka sepakat atas satu persoalan, dijamin maksum. Tapi tidak ada jaminan bagi umat-umat selain umatnya baginda Rasulullah SAW. Kenapa kata Nabi liqaulihi SAW, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan sesat atau tidak akan sepakat atas kesesatan. Artinya kalau sudah sepakat berarti pasti sudah apa dan benar, maksum itu sudah. Rawahu Tirmidzi wa ghairuh. Tapi taruh yang mereka kan suka pakai dalil Islam itu datang dalam keadaan asing dan pergi dalam keadaan asing. Ya kenapa? Itu nggak ada kaitannya itu. Seolah-olah berarti yang justru yang berkumpul atau yang itu. Sekarang saya tanya gini. Sekarang saya tanya, misalnya para mujtahid di dunia ada 100. Syuf. Mujtahid di dunia ada 100. Terus mereka sudah ijma', sepakat. Pertanyaannya, 100 jumlah mujtahid yang 100 itu dibandingkan orang-orang Islam yang awam, berapa? Berapa banding berapa? Orang Islam di dunia ada berapa coba? Berapa miliar coba? Saya lupa ada berapa miliar, tapi yang jelas 100 itu kalau dibanding bermiliar-miliar dia gharib. Sehingga hadis ini nggak bertentangan. Paham sampai sini?
Di 100 itu tetap gharib dan 100 dibanding miliar loh. Ya gharib mereka. Kayak mereka anggapnya 100 dibanding mereka yang mungkin sekitar puluhan doang yang nganggap apa sih? Nah, Nah, gimana? tadi kan apa hadis ini kan nggak ada hubungannya sama ijma. Memang nggak ada sebetulnya. Ya. Emang nggak ada satu itu. Tapi Sama kalaupun aja. lo nggak kalaupun dihubung-hubungkan, ada. lah ya kalaupun dihubungkan ya jawabannya kayak gitu. Atau enggak, hadis ini kan sebenarnya bicara tentang bahwa nanti di akhir zaman itu umat Islam yang soleh-soleh, yang warok-warok itu mesti akan merasa asing dibanding dengan umat-umat Islam yang lain yang foya-foya, was-wis-was, yang gitu-gitu itu apa? Asing. Nah, yang lain pada lihat konser, yang ini nggak mau pada ngaji. Ya kayak kita ini kan gharib sebetulnya. Wisyuh. Enggak. Enggak. Biasanya kopi tumpah. Enggak ada. Set, Ya. kalau misalnya ada contohnya ormas Ya. NU, Iya. ijma, Iya. itu tuh menyelisihi katakan di Saudi Iya. para mujtahid juga ijma. Iya. Itu kan terjadi satu zaman ya. Iya. Tapi ada taruh di situ misalnya pendapatnya itu bertentangan, Iya. nilainya itu gimana? Apakah ijmanya dianggap sah? Tadi kan kita Iya. lihat yang sebelumnya ijma di zaman para sahabat itu nggak bisa ijma di zaman tabi'in itu nggak bisa menyelisihi ijma di zaman sahabat. Ya, betul. Itu kan sebenarnya zaman. Ya. Kalau ini zaman Sezaman. sekarang, Ya. gimana? Satu, yang kamu bilang misalnya itu terjadi, saya jawab aja sekarang, nggak ada di antara orang zaman sekarang, baik di ormas apapun, yang mengklaim sebagai mujtahid, nggak ada. Tunjukkan sama saya orangnya. Wisyuh. Enggak. Memang nggak ada yang mengklaim mujtahid, itu nggak ada. Nggak ada yang berani mengklaim mujtahid. Siapapun nggak ada yang mengklaim mujtahid. Yang ada itu hanya tunjuk-tunjukan. Menurut saya beliau itu mujtahid. Ada ulama bilang, menurut saya Syekh Jum'ah itu udah sampai level mujtahid. Menurut saya ini, tapi saya belum pernah mendengar ada orang yang bilang di ormas NU ada seorang mujtahid. Saya belum pernah dengar. Ataupun misalnya di Saudi mengklaim sebagai mujtahid, saya belum pernah dengar. Dan insya Allah nggak ada. Insya Allah nggak ada. Itu satu. Yang kedua, kalau memang katakanlah nih, asumsikan ada mujtahid di situ tuh. Di NU ada 9 mujtahid, di Saudi ada 9 mujtahid, dan mereka berselisih padahal mereka satu generasi, ya sudah, berarti nggak ada ijma. Bukan ijma. Selesai, bukan ijma. Itu sama kayak misalnya di zaman sahabat, 10 orang sahabat berpendapat A, ijma, 10 orang sahabat ijma A, 10 sahabat yang lain ijma B, ya sudah, berarti nggak ada ijma. Ijma itu kalau semuanya sepakat. Ijma itu berarti kan kalau semuanya mustahil ya. Ya. Kalau misalkan ulama-ulama atau kiai-kiai itu hitungannya bukan ijtihad. Bukan ijtihad. Apa basul masail istilah itu bukan Ya, ijtihad. bukan. Basul masail itu bukan ijtihad. Bukan ijtihad. Basul masail itu ya tangdirul masalah aja. Itu sebenarnya far'un minal ijtihad sebetulnya ya. Basul masail itu far'un minal ijtihad, bagian dari ijtihad. Semi-semi kias. Karena bagian dari ijtihad itu kan ada kias, ada apa namanya, macam-macam lah bentuk-bentuk ijtihad itu. Nah, cuman masalahnya yang dimaksud ahlun lil ijtihad di sini ini ijtihad mujtahid mutlak. Bukan mujtahid muqayyad atau mujtahid mazhab atau mujtahid. Nah, ini mujtahid mutlak yang betul-betul mustaqil dalam berijtihad. Kayak Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik, Imam Hanafi. Itu apa? Nah, itu mujtahid mutlak. Lah Bang, kalau fatwa MUI itu termasuk Bukan dari ijtihad ya. bukan ijma. Itu bagian dari kalau ijma ya enggak jelas. Jelas bukan ijma dong. Jelas bukan ijma. Walaupun itu bersepakat tuh Iya. para Ya, ulama. itu ijma'nya orang MUI. Tapi tidak bisa disebut ijma' yang menjadi dalil bahwa ini hukum ini wajib diterapkan pada seluruh umat Islam di dunia. Ijma' itu ya, yang dimaksud ijma' di sini ini ijma' yang harus diterapkan bagi seluruh umat Islam di dunia. Mau dia tinggalnya di Sabang sampai Merauke, mau dia tinggalnya di Asyir, Darosah, mau dia wajib. Nah, kalau orang-orang MUI berfatwa aja loh. Itu sifatnya apa? Kalau ente baca undang-undangnya, ketika putusan MUI itu sifatnya tidak tidak mengikat, itu hanya saran. Saran dari MUI agar umat Islam mengikuti fatwa itu. Walaupun kalau saya pribadi tetap saya akan lebih banyak cocok sama MUI ya daripada sama majelis-majelis fatwa yang lain. Kalau saya lebih cocok sama MUI daripada fatwa-fatwa yang lain. Nah, cuman maksudnya saya cuma mau bilang bahwa itu hasil keputusan MUI itu bukan ijma, nggak bisa disebut ijma. Bahwa bahkan di Indonesia saja ada khilaf antara MUI sama misalnya hasil basul masail, antara MUI sama majelis tarjih, antara MUI sama macam-macam. Persis ya.
Ruwakabasi. Enggak mungkin. Ruwakabasi. bahkan Darul Ifta pun juga termasuk Yes. apa Ya. mau lembaga fatwa apapun berarti. Ya. Walaupun levelnya Darul Ifta kan ya levelnya internasional. Nah iya, Darul Ifta tuh Yang bisa internasional main-main. masih tetap mau. Siap. Kita taklid kantor. Nggak jelas. Oke. Dan nikah aja dah. Dah. Ini mah enggak jelas, majelis paling enggak jelas. Rawahu Tirmidzi wa ghairu. Wa syar'u warada bi ismati hadhil ummah. Syariat jelas mengatakan bahwa umat ini maksum kalau mereka apa? Sepakat. Lihadzal hadis wa nahwi, karena ada hadis ini dan hadis yang lain. Wal ijma' hujjatun 'alal 'asri tsani. Ijma' itu bisa dijadikan sebagai hujjah bagi era yang kedua. Artinya itu yang saya bilang tadi, ketika zaman sahabat sudah ijma', maka zaman setelahnya itu zaman tabi'in harus menjadikan ijma'nya para sahabat sebagai dalil, sebagai hujjah. Wa man ba'dahu, dan yang setelah-setelahnya, tabi'in dan seterusnya. Wa fi ayyi asrin kana. Lah ini. Dan ijma' itu bisa terjadi di era apapun, baik di era sahabat, di era tabi'in, tabi'in atau bahkan sampai zaman sekarang. Dimungkinkan ijma' itu. Tapi apakah tergambar ketika sekarang umat Islam ini sudah menyebar dan kita nggak ada yang tahu siapa mujtahid, kalaupun ada mujtahid mereka tersebar di mana-mana, apakah tergambar, tertasawur bahwa mungkin nggak terjadi ijma'? Lah itu emang ada perdebatan di kalangan ulama yang nggak perlu saya bahas di sini, tapi ala kulli hal kaidah umumnya atau pada dasarnya yang namanya ijma' itu nggak hanya terjadi di zaman sahabat tapi setelah-setelahnya juga. Fi ayyi asrin kana min asri sahabah wa man ba'dahu. Mulai dari zaman sahabat, karena nggak mungkin ijma' itu terjadi di zaman Nabi, nggak mungkin. Ketika masih ada Nabi, nggak boleh ada ijma'. Setelah Nabi wafat, zaman sahabat, baru ijma', tabi'in dan seterusnya. Oke. Wala yushtaratu fi hujjiyati inqiradul asri. Nah ini penting juga nih. Tidak disyaratkan bahwa ijma' itu bisa menjadi hujjah inqiradul asr. Ulama-ulama atau mujtahid di era itu semua sudah wafat semua, baru kemudian ijma'nya berlaku. Tidak harus. Walaupun para ulama mujtahid yang mereka saat itu sudah melakukan ijma', mereka masih hidup, ijma'nya berlaku. Apa maksudnya inqiradul asr? Bi ayyamu ta'ahluhu 'ala shahih. Bi ayyamu ta'ahluhu, yakni orang-orang yang ahlun lil ijtihad itu tadi atau ahlun lil ijma' itu tadi wafat. Semua udah wafat. Tidak disyaratkan itu. 'Ala shahih menurut pendapat yang sahih. Tapi berarti muqabilus sahih mengatakan disyaratkan ada syarat itu, bahwa kalau ijma' di kalangan para sahabat, maka kapan ijma'nya sahabat ini berlaku? Ijma'nya berlaku ketika semua sahabat tadi sudah sepakat pada satu hukum dan mereka sudah wafat semua, tidak ada yang mencabut hukumnya. Itu berarti dianggap sah ijma'nya. Kalau belum wafat, maka belum sah sampai wafat dulu. Kenapa kok bisa begitu? Karena ada kemungkinan sahabat yang asalnya ijma', ikut-ikut ijma' sepakat pada satu hukum, bisa jadi beliau menarik pendapatnya, berubah ijtihad. Bisa jadi nggak? Bisa jadi. Akhirnya kalau terjadi perubahan ijtihad, nggak jadi ijma' dong. Gara-gara ada satu orang sahabat yang berbeda pendapat. Tapi menurut pendapat sahih, nggak disyaratkan. Hatta, coba. Pertama. Kenapa kok tidak disyaratkan inqiradul asr? Karena lisukuti adillatil hujjiyati anhu. Karena memang tidak ada dalil kehujjahan ijma' itu harus disyaratkan inqiradul asr. Nggak ada dalil itu, ya sudah kita katakan ijma' berlaku asal pernah terjadi sepakat. Di satu waktu pernah terjadi sepakat, kok tiba-tiba ada sahabat yang lain atau siapapun mujtahid lain yang setelah sepakat mereka menarik pendapatnya, menarik yaitu tadi pendapatnya, ijtihadnya, maka mujtahid yang menarik ijtihadnya ini tidak dianggap ghairu mu'tabar. Mujtahid yang menarik pendapatnya setelah sebelumnya ia ikut sepakat dan terjadi ijma', maka siapapun lah ya, mujtahid ini tidak mu'tabar pendapatnya. Ijma' tetap berlaku. Kenapa alasannya? Wakila yushtarat, ada yang mengatakan disyaratkan. Selesai. Kenapa kok begitu? Li jawazi ayyatra'a li ba'dihim ma yukhalifu ijtihaduhu fayurja'u anhu. Karena ada kemungkinan ayyatra'a li ba'dihim, muncul bagi sebagian mujtahid itu ma yukhalifu ijtihaduhu, apa yang menyelisihi ijtihadnya yang pertama. Berarti dia punya dua qaul nih, mujtahid ini nih. Pertama qaul qadim sepakat dengan ijma', tapi qaul jadid mengatakan tidak
cocok dengan ijma, misalnya begitu. Fayurja'u anhu, sehingga dia rujuk dari pendapat yang pertama. Ini kata orang siapa? Kata siapa? Kata siapa? Ulama yang mensyaratkan bahwa ijma itu harus ingkirot, harus sudah wafat dulu nih satu generasi nih. Kenapa? Alasannya ini kata siapa? Ulama yang mensyaratkan ingkirot karena ada kemungkinan kan seorang mujtahid itu ketika belum wafat menarik kembali fatwanya, ada kemungkinan. Yes, sangat mungkin. Wa ujiba, tapi ini dijawab bi annahu la yajuzu lahu ruju'u anhu, enggak boleh rujuk. Kalau sudah pernah terjadi ijma, enggak boleh rujuk. Kenapa? Di antara argumen yang masuk akal adalah dikatakan ketika sudah terjadi ijma, maka terjadi kemaksuman di situ. Syuf. Ketika pernah ada ijma, berarti sudah pernah ada hukum yang terlahir dari kemaksuman. Berarti hukum ini sudah sah sebagai produk maksum, produk ulama-ulama yang sepakat yang dikatakan maksum oleh Nabi itu. Terus tiba-tiba ada satu ulama yang enggak, saya menarik ijtihad saya. Berarti beliau ini berselisih dari hal yang maksum. Bas. Sehingga pendapat yang keluar ini tidak diterima. Tapi ilat dari maksum itu berarti apa? Ya sudah ijma, sudah pernah terjadi kesepakatan. Udah itu maksum itu sudah. Ya. Ketika sudah pernah terjadi satu kesepakatan langsung maksum. Kalau tiba-tiba ada yang nggak sepakat, berarti dia yang menyelisihi. Dia yang tidak maksum. Yang sepakat ini masih maksum karena pernah terjadi kesepakatan. Karena mayoritasnya itu Yes. yang menjadi Nggak hanya mayoritas sebetulnya, bukan karena mayoritasnya. banyaknya yang bersepakat. Bukan karena itunya juga. Maksumnya itu karena pernah, sekali lagi ya. Karena pernah terjadi kesepakatan. Tahu maksudnya pernah kan? Pernah terjadi kesepakatan nih. Berarti pernah maksum dong. Padahal kalau sudah pernah maksum, berarti harusnya apapun yang terlahir dari atau apapun yang muncul dari produk maksum ini, produk apapun yang terlahir dari hal yang maksum ini, sudah dia jadi maksum terus saja. Statusnya sudah maksum nih. Terus tiba-tiba ada yang menyelisihi. Apakah kemaksumannya batal? Enggak. Kemaksumannya enggak batal. Dia yang keluar dari kemaksuman itu gitu loh. Jadi paham ya? Tapi itu tetap dianggap ya. Yang mana? Ijmanya. Ijmanya dianggap. Berarti termasuk ke dalam ijma sukuti maksudnya. Oh enggak, bukan ijma sukuti. Tergantung. Ijma sukuti itu kaitannya bukan sama ini. Nanti kaitannya sama pembahasan nanti. Ijma sukuti itu kaitannya ketika ada ulama ijma mengatakan hukum A, semua ngomong A, terus ada beberapa ulama yang diam, tidak ikut komentar, itu dianggap takrir, sehingga dianggap ijma sukuti. Kaitannya begitu. Kalau di sini ngomong semua dan mengiyakan semua. Ya. Bisa jadi ini yang kita bahas ini bisa ijma sukuti, bisa ijma yang tidak sukuti. Lebih umum. Lebih umum. Oke, bi annahu la yajuzu ruju' anhu li ijma'ihim alaihi, karena mereka sudah ijma' atas satu hukum tersebut. Fa in qulna inqiradul asri syartun yu'tab ini. Fa in qulna ini coba. Ini salah satu argumen yang logis. Fa in qulna, kalau kita mengatakan inqiradul asri syartun, bahwa yang namanya inqiradul asr, wafatnya seluruh ulama di satu generasi itu menjadi syarat, maka apa yang terjadi? Yu'tabaru fin iqadil ijma' qawlu man wulida fi hayatihim wa tafaqqaha wa sara min ahli ijtihad wa lahum ayyarji'u an dzalikal hukm. Kalau misalnya sampai inqiradul asr itu dijadikan sebagai apa? Syarat, maka nanti ketika ada yang belum wafat nih, generasi pertama belum wafat nih, terus di generasi kedua lahir manusia yang kemudian dia belajar sampai jadi mujtahid, dan karena dia sudah jadi mujtahid padahal asr awal ini belum ada yang wafat, ada beberapa yang belum wafat, terus tiba-tiba yang asr sani ini menyelisih yang asr awal, karena yang asr awal itu ijma'nya belum sah karena belum wafat semua, maka ini bisa membatalkan ijma' tersebut dan tidak akan terjadi ijma'. Mafhum? Allah walahum ala hadzal qaul ay yarji'u an dzalikal hukm. Atas dasar itu menurut kaul ini, maka kalau ada orang yang baru lahir di generasi kedua, generasi pertama ada yang belum wafat, terus dia generasi kedua tadi jadi ulama fikih, jadi mujtahid dan menyelisihi ijma'nya ulama pertama, maka bagaimana? Lahum ay yarji'u an dzalikal hukm. Ijma'nya harus dirujuk dari hukum-hukum yang sudah ijma' tadi, harus dirujuk. Alladzi adda ijtihaduhum ilaihi, di mana ijtihadnya mereka memang maksudnya hukum yang sesuai dengan ijtihad mereka.
Wal ijma'u yasihhu bi qaulihim wa bi fi'lihim. Yeah. Wal ijma'u yasihhu bi qaulihim wa bi fi'lihim. Ijma' itu sah baik dengan ucapan atau dengan perbuatan. Yang satu mengucap, yang satu berbuat. Maka itu apa? Sudah jadi ijma'. Nah, ka'ayyaqulu bi jawazi syai'in aw yaf'aluhu. Sebagian ulama berpendapat itu boleh. Sebagian yang lain tidak pernah mengatakan boleh secara sharih, tapi mereka melakukan. Itu kan berarti al-fi'lu dalilul jawaz, kan kira-kira begitu. Ketika orang berbuat seperti itu, dan yang berbuat ini mujtahid loh ya, bukan orang sembarangan, bukan supir Tremco, bukan penjual full, ya, yang berbuat ini seorang ahli ijtihad. Maka ketika perbuatan orang ahli ijtihad melakukan sesuatu, maka itu dalilul jawaz. Fa yadullu fi'luhum lahu ala jawazihi. Maka perbuatan mereka itu menunjukkan kebolehan hukum itu. Li'ismatihim kama taqaddam, karena mereka itu maksum kalau sudah sepakat kama taqaddam. Wa bi qaulil ba'di wa fi'lil ba'di wa intishari dzalikal qaul awil fi'l wa sukutil baqina alaihi. Lah ini yang ijma' sukuti. Jadi sebagian ulama atau ahlul ijtihad itu berfatwa demikian, sebagian lagi cuman berbuat demikian. Terus perbuatan dan fatwa ulama-ulama yang membolehkan ini sudah menyebar di seluruh kalangan dan sudah bisa dipastikan terdengar oleh mujtahid yang lain, dan mujtahid yang lain enggak komentar, no comment. Wa sukutil baqina alaihi. Mereka semua diam. Ini juga disebut ijma'. Wa yusamma dzalika bi ijma'is sukuti. Ini disebut ijma' apa? Sukuti. Wa qaulul wahid minas sahabah. Dan ucapan atau fatwa atau pendapat seorang sahabat laisa bi hujjatin, tidak bisa jadi hujjah ala ghairihi, atas yang lain. Alal qaulil jadid, menurut qaul jadidnya Imam Syafi'i. Artinya ketika ada seorang sahabat berpendapat, jadi qaulus sahabi huwa manukila manukila wa thabata an ahadi ashabi Rasulullah min fatwa au qada au hadithah syar'iyyah. Alam yarid fiya nasun min kitab au sunnah. Allah karim. Jadi ketika ada seorang sahabat yang berfatwa, itu tidak bisa dijadikan apa? Fatwa seorang sahabat itu ya. Fatwa seorang sahabat tidak bisa dijadikan hujjah menurut siapa? Menurut qaul jadid. Walaupun ini sebetulnya penisbatan fatwa seorang sahabat tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dinisbatkan kepada qaul jadid, ini penisbatan yang kurang tepat. Kenapa begitu? Karena Al-Alamah Ibnu Qayyim beliau mengatakan anna Syafi'i fil jadid yaqulu bi'adami hujjati qauli sahabi. Oke. Terus beliau menafikan ya. Syekh Ibnu Qayyim menafikan bahwa Imam Syafi'i dalam qaul jadid mengatakan hujjahnya qaul sahabi tidak bisa jadi hujjah, itu dinafikan. Nah, karena justru ya, pendapat yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i oleh kebanyakan ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i itu justru qaul Imam Syafi'i yang mengatakan fatwanya sahabat itu bisa jadi hujjah. Bisa jadi hujjah. Nggih. Wa fil qadimi hujjatun. Nah, ini kata Imam Mahali, wa fil qadimi hujjah. Menurut qaul qadim Syafi'i itu bisa jadi hujjah. Kenapa alasannya? Li haditsin, karena ada satu hadis, ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku itu seperti nujum, seperti bintang, bi ayyihi muqtadaitum, dengan siapapun di antara mereka kamu mengikuti, ihtadaitum, kamu akan diberi petunjuk. Wa ujiba bi dha'fihi, tapi hadis ini terus dijawab bahwa hadis itu dhaif. Bahkan Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan hadis itu atau kalimat itu, kalam itu tidak layak disandarkan kepada Nabi. Imam Ibnu Hajar mengatakan ada perawi yang dhaif jiddan. Ya, kalau udah dhaif jiddan itu ya berarti sudah nggak bisa jadi hujjah. Dhaif jiddan. Ibnu Hazm malah mengatakan itu maudhu. Hadisnya maudhu. Tapi dan Imam Dimyati mengatakan, Syekh Ad-Dimyati beliau mengatakan bahwa pendapat yang benar memang qaulnya seorang sahabat itu nggak bisa jadi hujjah kalau hanya satu qaul. Kenapa alasannya? Karena memang
antar satu sahabat dengan sahabat lain itu sangat mungkin terjadi perbedaan pendapat. Jadi kalau antar satu sahabat dengan pendapat lain mungkin terjadi perbedaan pendapat, ya sudah satu pendapatnya kaulnya sahabat itu tidak kemudian jadi hujjah yang harus kita ikuti. Ya, walau kana qaulu ba'dihim hujjah lawaqa'al inkar ala man khalafahu minhum. Kalau sampai ada satu qaul sahabat itu jadi hujjah, harusnya mesti diingkari oleh sahabat-sahabat lain. Nyatanya tidak diingkari, berarti khilaf di kalangan sahabat itu yo biasa-biasa aja, nggak ada soal. Oke. Wa amma al-akhbaru fal khabaru ma yadkhulu as-sidqu wal kadhib. Nah, ini sudah pembahasan lain nih, sudah bukan bahas ijma' lagi tapi bahas hadis. Cuman sebelum membahas hadis, sebenarnya ini pembahasan hadis ini memang kenapa dibahas ya, karena memang hadis itu menjadi salah satu sumber syariat Islam, satu. Yang kedua, karena hadis itu ada yang mutawatir, ada yang tidak mutawatir, dan yang tidak mutawatir itu ada kalanya, ya kan, mutawatir dan ahad, dan yang ahad itu ada kalanya sampai kepada kita dengan sanad muttasil dan ada kalanya tidak muttasil, maka perlu dibahas dalam kajian usul fikih. Karena ketika ada hadis yang satu dhaif yang satu sahih, tentu saja kita akan mengamalkan hadis yang sahih. Ada tarjih di situ. Wa amal akhbaru fal khabaru ma yadkhuluhu as-sidqu wal kadhib. Akhbar itu apa khobar? Jadi beliau pertama bahas khobar dulu secara umum. Makna khobar. Kalam khobar, kalam khobari. Ada kalam dibagi dua, ada khobari, ada insya'i. Lah khobari itu apa khobar? Wa amal akhbar fal khabaru ma yadkhuluhu as-sidqu wal kadhib. Khobar itu adalah setiap mati. Khobar itu adalah setiap kalam, setiap kata-kata, setiap ucapan yang yadkhuluhu as-sidqu wal kadhib, yang kemasukan ya, atau yang mungkin dinisbatkan kepadanya benar atau salah. Tapi di sini definisi ini dibantah oleh Imam Haramain sendiri di dalam kitabnya yang lain, di dalam Al-Burhan. Di dalam kitab beliau At-Talkhis, beliau mengkritik takrif ini. Kata beliau, innahu madkhulun fa innahu yaqdi bi dhahirihi ijtima'ul wasfain fi kulli khabarin wa hadha muhalun wal ahsan an naqula al khabar ma yattasifu bi kauni sidqan aw kadiban. Dikata beliau, kalau misalnya dikatakan bahwa khabar itu adalah sesuatu yang yadkhuluhu, yang kemasukan benar dan keliru, berarti dalam satu khabar ada dua nisbat sekaligus, ada dua hukum sekaligus, hukum benar dan keliru. Berarti akhirnya terjadi apa? Jam'u istima'u wasfain, terjadi kumpul dua sifat di dalam satu khobar, dan ini mustahil. Karena terjadi dhiddain, terjadi dua hal yang kontradiktif dalam satu kalam yang sama, mustahil. Sehingga apa? Takrif yang lebih tepat, yang lebih ahsan itu dikatakan al khobaru ma yattasifu bi kaunihi sidqan aw kadiban. Khobar itu pokoknya setiap kalam yang sah atau layak untuk disifati dengan sifat benar atau keliru. Atau ya, bukan pakai wa tapi au. Kalau wa itu seolah-olah lil jam'i, li mutlaqil jam'i, tapi ini enggak, au, benar atau keliru. Lihtimali lahuma min haitsu innahu khabarun. Karena memang ada kemungkinan dari sisi bahwa itu khabar, ada kemungkinan itu bisa dikatakan benar, bisa dikatakan keliru. Kaqaulika, seperti kamu mengatakan qoma zaidun, yuhtamalu atau yahtamilu ayyakuna sidqan aw yakuna kadiban. Bisa jadi khabar atau berita qoma zaidun itu bisa jadi benar, bisa jadi keliru. Waqad yuqta'u bisidqihi aw kadbi li amrin kharijin. Nah ini, kalau sampai ada satu khobar yang bisa dipastikan itu benar, pasti bukan karena dilihat lidzatihi, bukan karena dilihat dari sisi itu sebagai khobar, bukan dilihat dari sisi dia sebagai khobar, kalam khobari, enggak. Tapi mesti dilihat dari amrun khariji. Apa itu amrun khariji misalnya? Amrun khariji misalnya, ini khobar secara zatnya memang yahtamilu sidq awil kadhib, tapi karena yang bersabda itu Nabi, yang ngomong itu Nabi, dan Nabi itu mustahil berdusta, maka bisa kita pastikan khobar itu benar. Li amrin kharij, tapi bukan lidatihi, la lidatihi. Al awal ka khobarillah lah, atau khobar dari Allah, jelas benar, udah pasti. Tapi kebenaran khobar dari Allah itu lidati atau li amrin kharij? Li amrin kharij, bukan lidati. Lidati ya tetap yang namanya khobar itu apa? Yahtamilu sidq awil kadhib. Wa tsani ka qaulika ad-diddani yastamina. Ini yang kedua, ini udah pasti keliru, enggak mungkin. Tapi kelirunya itu li amrin kharij juga. Apa itu ad-diddan yastami'an? Ada dua hal yang kontradiktif berkumpul di satu benda yang sama di satu waktu yang sama. Ini jelas mustahil. Kenapa? Karena
nggak mungkin, mustahil akli. Mustahilnya pasti kelirunya li amrin kharij, bukan lidati. Oke, wal khabaru yang kali ini langsung sat aja ya. Wal khabaru yang qasimu ila ahadin mutawatir. Ini pembahasan mustalah ya. Kalian harusnya udah ini semua lah. Khabar itu dibagi menjadi dua, ada ahad, ada mutawatir. Saya nggak perlu jelaskan. Fal mutawatir ma yujibul ilma. Pokoknya yang mutawatir itu khobar-khobar yang pasti diketahui secara pasti. Khobar yang diyakini kebenarannya secara pasti. Bukan kebenaran ini loh ya. Bukan kebenaran bukan kebenaran makna dari khobar itu, tapi kebenaran penisbatan khobar ini kepada mutakallim. Itu maksudnya mutawatir. Yujibul ilma. Wa huwa ayyarwiya jama'atun. Apa itu mutawatir? Mutawatir adalah ayyarwiya jama'atun, sekelompok ulama, sekelompok perawi meriwayatkan la yaqa'u at-tawatu 'alal kadzib, yang bisa kita pastikan tidak mungkin terjadi kesepakatan mereka untuk berdusta an mithlihim, dan itu diriwayatkan dari generasi-generasi setelah mereka dengan kriteria yang sama, yakni generasi setelahnya juga banyak sekali perawinya, sampai-sampai perawinya itu mustahil untuk sepakat berdusta. Wa hakadza ila yang tahiyya ilal mukhbari anhu, dan itu terus berlangsung sampai ujungnya pada al mukhbari anhu. Fayakunu, sehingga fil asli fayakunu fil asl. Ya, fayakunu fil asli an Oh, ya. Fayakunu fil asli an musyahadatin au samain la an isyahin. Nah, ini penting ini. Jadi mutawatir, khobar mutawatir dikatakan bisa kita terima itu ketika kapan? Ketika asalnya, ujung dari khobar mutawatir itu tidak disandarkan kepada sesuatu yang sifatnya ijtihadi. Tidak sesuatu yang sifatnya ijtihadi. Harus sama atau musyahadah. Jadi misalnya begini, para sahabat mendengar Nabi bersabda, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Ini disaksikan, didengarkan oleh para sahabat dalam jumlah banyak. Sahabat meriwayatkan kepada tabi'in dalam jumlah banyak, tabi'in terus sampai kita dalam keadaan mutawatir. Ujung daripada hadis ini didengarkan dengan cara apa? Samai, musyahadah. Langsung lihat langsung, mendengar langsung. Oke. Kalau ijtihad nggak boleh. Jadi misalnya seorang sahabat berijtihad, gini-gini. Kita pakai contoh yang lain aja lah, jangan sahabat. Contohnya apa? Kal ikhbari an musyahadati Makkah au sama'i khabarillahi ta'ala minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke. Contohnya misalnya, di sini pakai contoh, ada orang melihat Mekah. Berita itu sampai kepada kita. Ada orang lain melihat Mekah, berita itu sampai kepada kita. Berita bahwa Mekah itu ada walaupun kita belum pernah ke sana, itu apa? Disampaikan dalam keadaan mutawatir. Enggak mungkin bohong. Sehingga kita bisa memastikan bahwa Mekah itu ada. Kepastian kita bahwa Mekah itu ada, alasannya karena pertama itu mutawatir, yang kedua karena penyandaran dari atau isi khobar itu musyahadah. Isi khobar itu apa? Musyahadah, dilihat. Nggak boleh isi khobar itu berupa ijtihad. Contohnya apa? Bi khilafil ikhbari an mujtahidin fihi ka ikhbaril falasifah bi qidamil alam. Nggak boleh misalnya khobar itu berupa hasil ijtihad seperti falasifah, ahli filsuf, para ya ahli filsafat berijtihad bahwa alam semesta itu qadim, dan kabar itu disampaikan kepada kita secara mutawatir, nggak ada maknanya. Kenapa? Karena itu hasil ijtihad, bukan musyahadah. Kalau yang pertama tadi musyahadah. Wal ahadu, dan hadis ahad wa muqabilul mutawatir. Hadis ahad itu adalah hadis yang tidak mutawatir. Wa huwa alladzi yujibul amal wa la yujibul ilma lihtimalil khata' fihi. Kalau hadis ahad itu wajib diamalkan tapi tidak mengharuskan kita meyakini kebenarannya. Kenapa? Lihtimalil khata' fihi. Karena ada kemungkinan hadis itu keliru, disampaikan secara keliru. Kenapa kok ada kemungkinan keliru tetap kita wajib beramal? Karena memang kita itu diwajibkan beramal, mengamalkan sesuatu walaupun hadis itu datang secara kita dalam keadaan ahad. Apa buktinya? Buktinya adalah ketika terjadi perselisihan di antara sahabat, maka nanti biasanya sahabat ini akan nyari sahabat lain untuk menjelaskan, pernah gak kamu mendengar dari Nabi hadis yang membicarakan masalah ini. Nanti sahabat ini nyari sahabat lain yang pernah mendengarkan hadis dari Nabi. Ketika ada satu orang sahabat pernah mendengarkan, langsung diterima, nggak ditolak, walaupun yang menyampaikan hadisnya cuma satu. Lain kan nggak mutawatir. Bayangkan sahabat menerima hadis ahad, ya sudah, berarti sejak era sahabat memang hadis ahad itu diterima. Satu, dalil pertama. Dalil kedua, Nabi banyak mengutus
sahabat-sahabatnya ke kaum-kaum tertentu, kabilah-kabilah tertentu, ke raja-raja tertentu. Dan Nabi ngutusnya dalam jumlah banyak nggak? Enggak, kadang 1, kadang 2. 1, 2 itu udah mutawatir belum? Belum. Kalau Nabi cuma ngutus satu ke satu kaum dan itu sudah Nabi ridho, Nabi sudah ridho dengan itu, Nabi sudah membolehkan itu, berarti Nabi ridho orang beramal hanya dengan hadis mutawatir. Hanya dengan hadis ahad. Karena ketika satu orang sahabat diutus Nabi, kan perintah Nabi nih. Padahal cuma satu orang, kan hadisnya ahad nanti yang disampaikan. Itu pun Nabi sudah ridho. Berarti memang sejak awal Nabi itu ya nggak masalah, hadis ahad itu dijadikan dalil, nggak ada soal. Wa yang qasimu ila qismain, hadis ahad itu terbagi jadi 2, mursalun wa musnad. Kita perlu tahu bahwa yang dimaksud mursal dan musnad itu dalam definisi mustalah hadis dengan definisi usul fikih beda. Kalau mursal itu apa mursal? Pokoknya mursal itu hadis-hadis yang mungkotek, pokoknya mungkotek, mutlakon itu mursal. Padahal kalau dalam mustalah hadis mursal itu adalah ketika ada seorang tabi'in membuang sahabat langsung kepada Nabi, itu mursal. Walaupun nanti ada irsalus sahabat, itu ada dalam kasus beberapa kasus di mustalah hadis. Tapi kalau mursal dalam mustalah hadis mungkotek alal itlaq, mungkotek secara mutlak, itu mursal. Ya, 1. Musnad, 2 musnad. Musnad itu muttasil. Kalau musnad itu sama ya, musnad itu harus memenuhi 2 syarat. Pertama marfu muttasil, mirip-mirip dengan mustalah ulama hadis. Dia harus disandarkan kepada Nabi yang pertama, kedua harus muttasil. Artinya kalau mauquf walaupun itu muttasil tidak sah. Kalau dia maqtu walaupun itu muttasil juga tidak dianggap. Oke, fal musnadu, apa tadi musnad? Marfu muttasil. Ma ittasalas isnadu. Musnad adalah setiap hadis yang sanadnya sambung, bi an sarraha bi ruwatihi, yakni setiap perawinya mentasrih, menjelaskan secara gamblang bahwa dia menerima riwayat dari gurunya dengan sigat-sigat tasrih. Apa itu? Misalnya bi sigatit tahdits awis sami'tu, haddatsana, sami'na, dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan bi an sarraha bi ruwatihi kullihim, semuanya mulai dari awal sampai akhir muttasil. Wal mursal malam yattasil isnaduh, kalau mursal itu adalah hadis yang sanadnya tidak sambung, yes, mungkotek aja sudah. Bi an usqita ba'du ruwati, sebagian perawinya ada yang gugur. Fa in kana min marasili ghairi sahabah radhiyallahu anhu falaysa bihujjah. Kalau mursalnya itu bukan mursal sahabat, maka tidak bisa jadi hujjah. Kenapa? Karena kalau sahabat kenapa bisa jadi hujjah? Karena sahabat itu pasti adil. Kalau yang dibuang itu sudah pasti sahabat, itu sudah pasti adil. Tapi kalau tabi'in, mursalnya tabi'in, itu boleh jadi tabi'in itu yang dibuang bukan sahabat, tapi tabi'in lain, baru kemudian sahabat. Lah masalah tabi'in lain ini kan tidak ada jaminan adil. Maka ada kemungkinan, apa? Hadisnya itu dhaif, alaysa bihujjah. Jadi kalau selain sahabat, maka nggak bisa jadi hujjah. Lihtimali ayyakuna sakit marjuhan. Karena ada kemungkinan as-sakit, perawi yang gugur, yang tidak disebutkan itu, marjuh. Marjuh itu dijarah atau dicacat, dianggap tidak tidak pada kriteria perawi hadis sahih. Illa marasila Sa'id bin Musayyib, kecuali hadis-hadis mursal yang diriwayatkan seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Musayyib. Ini khusus Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan bahwa kalau marasil mursal, hadis-hadis mursal riwayatnya Sa'id bin Musayyib diterima. Kenapa? Padahal Sa'id bin Musayyib tabi'in. Asqata sahabi wa azzaha lin nabi. Karena Sa'id bin Musayyib ini kalau meriwayatkan hadis mursal sudah pasti yang diirsal itu sahabat, nggak mungkin yang lain. Nggak mungkin sesama tabi'in, pasti langsung sahabat, dan sahabatnya itu langsung Abu Hurairah. Kenapa? Karena Sa'id bin Musayyib ini adalah menantunya Sayyidina Abu Hurairah. Beliau nikah sama putrinya Sayyidina Abu Hurairah. Dan itu sudah diteliti oleh para ulama, itu yang jadi soal. Udah diteliti para ulama dan ternyata seluruh mursalnya Sa'id bin Musayyib itu muttasil, sambung kepada sahabat, antara lain Imam Sayyidina Abu Hurairah. Wa azal Nabi SAW fahiya hujjatun, maka khusus mursalnya Sa'id bin Musayyib bisa jadi hujjah. Fa innaha futtishat. Kenapa? Karena mursalnya Sa'id bin Musayyib futtishat, sudah diteliti. Ai futtisha anha. Sanadnya sudah diteliti, fawujidat masani. Ternyata ditemukan hadisnya itu musnad, bukan mursal. Musnad yakni apa? Marfu muttasil. Ai rawaha lahu sahabi alladhi asqatahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni hadis itu sebenarnya diriwayatkan langsung dari sahabat kepada Nabi SAW, yang digugurkan itu sahabat dari Nabi SAW. Siapa sahabatnya? Wa huwa fil ghalib, kebanyakan sahabat yang digugurkan adalah sihruhu. Siapa sihruhu? Sihru itu apa? Kok menantu? Mertuanya siapa mertuanya? Abu Zaujati, ayah dari istrinya siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Amma marasilus sahabah bi ayyarwiya sahabiyun an sahabiyyin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yusqatu tsani fa hujjatun. Nah ini kalau mursalnya sahabat jelas, yakni satu sahabat memursalkan sahabat yang lain, begitu seterusnya, maka apa? Hujjah, jadi hujjah. Kenapa? Li'anna sahabah kulluhum udul. Li'anna sahabata kullahum udulun. Semua sahabat itu adil.
di syarah Imam Mahali pakai istilah mursalnya mustalah hadis bang. Tapi pas di matan mursalnya punya istilah sendiri. Enggak juga. Mursal sahabat biasanya itu sahabat. Enggak, kenapa? Nah, ini pakai mursal istilahnya. Enggak, tetap kok, tetap enggak. Juga. Tetap. Ini cuma jelaskan konteks saja, maksudnya ketika ada satu kasus di mana mursalnya kebetulan sahabat. Bayangkan sekarang, kalau ada sahabat ada nggak hadis mursal sahabat itu? Kalau dalam ushul hadis kan mursal itu kan umumnya digunakan untuk mengistilahkan tabi'in nih, membuang sahabat kan begitu. Di mana kita nggak tahu apakah apa yang dibuang itu tabi'in atau sahabat. Lalu terus mursalnya sahabat di sini dikatakan sebagai apa? Mursal juga. Jadi sahabat menggugurkan sahabat yang lain dikatakan mursal. Dan di sini umum sekali dikatakan apa? Marosil ghairi sahabah. Mursal ghairi sahabah berarti bisa tabi'in, bisa tabi'in dan orang setelahnya kan. Jadi ini umum tetepan. Oke. Langsung aja. Wal an'anatu, kalau hadis an'anah, mu'annan, hadis mu'annan bi ayyu qala haddatsana fulan an fulan ila akhirih. Hadis mu'annan itu bagaimana? Kan biasanya hadis yang muttasil itu kode samaknya adalah sami'tu haddatsana dan seterusnya. Lah kalau pakai an bagaimana? Tadkhulu alal isnad. Ini masuk ke hadis musnad juga. Ini pembahasannya agak panjang, ya, itu ada pembahasan seru dalam Tadribur Rawi dalam masalah an-anah ini, dan hujjah mengapa para ulama mengatakan an-anah itu tetap dianggap sebagai hadis yang muttasil dengan beberapa catatan, minimalnya 2 catatan. Catatan pertama, perawi yang melakukan an-anah bukan perawi yang terbukti suka tadlis, bukan perawi mudallis, itu satu. Yang kedua, perawi yang melakukan an-anah sudah terbukti sezaman dengan guru di atasnya yang dia katakan an itu tadi. Harus sezaman. Ada yang bilang bukan cuma sezaman, harus ada kemungkinan untuk berjumpa, musyahadah, begitu. Ada perdebatan panjang, pembahasan yang panjang dalam Tadribur Rawi, bisa dibaca sendiri kalau bisa baca. Terus ayat ala hukmihi. Oke, enggak bercanda. Makanya untuk saya sendiri, saya belum bisa baca. Ayat ala hukmihi, yakni dimasukkan isnad ala hukmihi, dianggap sebagai hukumnya dianggap seperti hukumnya hadis apa? Musnad. Fa yakunul hadisul marwi biha fi hukmil musnad. Oke, hadis yang diriwayatkan seperti hukumnya musnad. Illal mursal. Tapi kalau hadis mursal enggak. Ini mursal, beliau bilang mursal lagi. Ini berarti menunjukkan mursal yang dulu maksud itu bukan mursal seperti mustalah hadis. Kenapa kok hadis yang an-anah itu dikatakan musnad? Litisoli sanadi fi dhahir, karena secara dhahir memang hadisnya itu apa? Muttasil. Wa idza qara'a syaikhu wa ghairuhu yasma yajuzu lirawi ay yaqula haddatsani wa akhbarani. Siapa itu? Bukan. Itu Palu. Oh. Ya. Idza qara'a syaikhu ghairuhu wa yasma. Kalau ada seorang syekh membaca hadis dan murid-muridnya yang lain mendengarkan, maka nanti ya juzuli rawi ayyakula haddatsani. Boleh perawi atau murid-murid yang mendengarkan dari gurunya menyampaikan hadis itu menggunakan sighat haddatsani wa akhbarani. Wa in qara'a huwa ala syekh, tapi kalau murid yang membaca kepada syekhnya yaqulu akhbarani wa la yaqulu haddatsani, muridnya hanya boleh mengucapkan akhbarani, enggak boleh mengucapkan haddatsani. Ini juga ada pembahasan panjang sekali dalam mustalah hadis yang kitab-kitab tebal. Bisa rujuk sendiri ke situ. Li'annahu lam yuhadditsu. Kenapa? Karena kalau misalnya muridnya baca, gurunya dengar, itu gurunya tidak mentahdits, tidak haddatsana, kan itu artinya apa? Haddatsana itu artinya menceritakan, menyampaikan. Kalau kamu baca kepada guru, kepada syekh, apakah syekh itu membacakan ke kamu? Kan enggak. Kamu yang baca. Berarti kan sama aja, syekhnya dengar. Yes, syekhnya dengar. Tapi boleh jadi syekhnya ngelamun, enggak dengarkan, enggak nyimak betul-betul apa yang kamu baca, akhirnya apa? Ada kekeliruan, tidak dibenarkan. Tapi kalau syekhnya baca, berarti syekhnya itu dalam keadaan sadar. Gitu loh, itu bedanya. Jadi kalau dalam hadis itu murid baca ke guru itu justru lebih rendah dibandingkan guru yang baca ke murid-muridnya. Tapi kalau dalam ngaji-ngaji yang ngaji-ngaji fikih yang bukan hadis, enggak, dibalik. Ngaji level tinggi itu yang muridnya baca, bahkan muridnya yang memaknai, menjelaskan. Nah, nanti gurunya tinggal menerangkan kalau ada sisa-sisa yang perlu diterangkan. Itu baru level tinggi.
Wala yaqulu hadatsan. Oke, li'annahu lam yuhaddits. Oke, wa minhum man ajaza hadatsani. Sebagian ulama ada yang membolehkan juga apa-apa, boleh-boleh aja hadatsani walaupun guru muridnya yang membacakan hadis kepada gurunya. Wa alaihi urfu ahli hadis, dan itu menjadi uruf tradisinya ahli hadis, li'annal qasdal i'lam bir riwayah an syekh, karena tujuannya apa toh? Hadatsani akhbarun itu apa? Tujuannya cuma satu aja. Al-i'lam bir riwayah, memberitahu bahwa telah terjadi periwayatan antara saya dengan guru saya, an syekhi dari guru saya. Wa in ajazahu asy-syaikhu wa in ajazahu syaikhu, kalau gurunya nggak membacakan dan muridnya tidak membaca kepada gurunya hanya mengijazahkan. Nih dan saya ijazahi kitab ini, dan kitabnya nggak pernah dibaca. Kan sering tuh kayak gitu tuh. Kitab nggak pernah dibaca, ijazah aja, wes tak ijazahkan. Atau baca hadis Bukhari 1-2 hadis, terus sisanya diijazahkan. Saya ijazahkan sanad saya Bukhari. Atau gurunya sebenarnya baca mulai dari awal sampai akhir, tapi muridnya nggak pernah masuknya cuma pas acara ijazahan aja. Nah, maka bagaimana caranya? Apakah dia boleh mengucapkan akhbaroni, hadatsani? Tidak boleh. Wa in ajazahu syaikhu min ghairi qira'atin, enggak dibaca sama sekali kitabnya, fayaqulu ajazani. Dia hanya boleh mengatakan ajazani, atau au akhbaroni ijazatan. Dia boleh mengatakan akhbaroni, ya mengabarkan kepadaku, tapi diberi takyid ijazatan. Akhbaroni ijazatan. Akhbaroni dalam bentuk ijazah. Kenapa beliau menyinggung-nyinggung masalah masalah sanad segala macam, hadis segala macam? Karena ini ada kaitannya nanti sama itu tadi, tarjih. Bahwa ketika ada hadis sanadnya bermasalah, berarti dia bisa ditarjih, diunggulkan hadis lain yang sanadnya tidak bermasalah. Allahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada? Alhamdulillah. Insyaallah besok kita khataman. Tinggal beberapa halaman lagi. Kenapa? Ada. Diadakan. Dan apa namanya? Ya udahlah ya, itu aja. Atau kalau mau ada makan-makannya, minum-minumnya, apa makanan ringan ya urunan 10 le, 20 le. Mosok udah khatam satu kitab nggak ada makannya sama sekali kan? Ulama zaman dulu itu kalau khatam kitab nyembelih kambing. Nah, kita sebelum Ramadan. Allahumma sholli afdhalas salatin ala sa'di makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala 'an dzikrihil ghafilun.